Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu, adik-adik yang kami hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini pada malam ini saya ditugaskan sebagai imam dan imam. Sebelumnya saya menyampaikan sesuatu, saya secara pribadi, secara batin, dan ini saya minta maaf barangkali ada kesalahan-kesalahan selama menjalankan ibadah puasa atau sebelumnya, karena sifat manusia tidak luput dari kesalahan. Maka dari saya minta maaf ke semua jemaah dan hadirin dan sebaliknya bapak-bapak dan ibu-ibu, saya minta maaf selama ini pada kesalahan. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul melaksanakan sholat Isya berjamaah dan insya Allah akan dilanjutkan sholat tarawih berjamaah. Alhamdulillah pada malam ini saya insya Allah akan memberi judul sesuai dengan pada bulan ini, yaitu bulan suci Ramadan. Mengapa kita diwajibkan berpuasa? Karena itu aturan dari Allah, dan saya sebagai umat manusia diwajibkan semuanya berpuasa. Akan tetapi itu ada tanda kutip di dalam surat Al-Baqarah, kalau nggak salah, ini mungkin tidak terbiasa sebelumnya yang untung, yang artinya kalau nggak salah, hai orang-orang yang beriman, dibagikan atas kamu berpuasa dan sebagaimana sebelum umat kita diadakan berpuasa dan setelahnya bertakwa. Bertakwa itu apa artinya? Yang pertama, satu, takut atas kesalahan-kesalahan atau melanggar hukum Allah. Yang kedua, kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sifatnya, yang kesalahan yang selama ini kita perbuat. Nah, kenapa kita diwajibkan kita berpuasa? Itu jelas dalam Al-Quran. Kalau masalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, kenapa dia berpuasa dengan puasa? Karena yang digaris besarkan adalah orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang beriman tidak percaya, ada yang puasa, ada yang rasul, ada yang malaikat, ada yang hakim, ada ditegaskan. Terus yang wajib berpuasa siapakah yang menjadikan berpuasa? Itu orang-orang yang Islam, yang akil balik. Kalau orang Islam tapi apalnya punya konsep, berarti kan diwajibkan. Dari itu, sebagaimana kita umat Islam, makanya keras, artinya sudah digarisbesarkan di dalam surat Al-Baqarah, surat ayat 182. Maka dari itu generasi-generasi muda penerusnya kita tanamkan dari sejak kecil, udah diajari puasa. Bahkan kalau bisa, bukan puasa aja, semua tuntunan dari Rasulullah, kita harus mentaati segala peraturan dan menjauhkan larangan-larangannya. Kalau zaman dulu mungkin istilahnya kita boleh sedikit masalah tentang Al-Quran. Al-Quran waktu dulu semenjak saya kecil hanya sekelompok aja orang yang bisa baca Al-Quran. Kalau di sini zaman modern, zaman udah penuh sampai budaya tiap rumah udah bisa baca Al-Quran. Kalau zaman sekarang 2025 belum bisa membaca Al-Quran, itu tentu bukan zaman modern, manusia yang tertinggal. Artinya bukan tertinggal, gak mau belajar. Apa sih baca Al-Quran? Kalau kita simak dalam segi Al-Quran, satu lupa jadi pahalanya lebih baik dibandingkan sama sedang ngobrol yang mending kita belajar Al-Quran. Maka sangat penting Al-Quran. Sedangkan kalau kita ditinjau
dari hurufnya cuma ada berapa? Huruf hijaiyah kalau nggak salah dari 8, dari alif fathah saja dan seterusnya. Cuma kalau nggak tahu artinya tiap huruf, misalkan huruf A, alif, A, O itu kita nggak tahu dari artinya. Jadinya kalau kita pengen benar-benar istilahnya mendalami ilmu Al-Quran, mumpung kita masih hidup. Saya pribadi, saya mau dalam 10 tahun tetap masih belajar karena banyak kekurangannya. Apalagi yang masih kita pelajari benar-benar kita pelajari. Kalau anak-anak sekarang pintar main HP, kalau kita tanya huruf hijaiyah ada berapa, hurufnya ada berapa, kayaknya masih blank. Kalau kita main HP itu paling pintar. Kenapa? Orang tuanya mendidiknya HP daripada anak ribut nih main HP aja. Kalau menurut saya terlalu modernnya berlebihan. Kalau main HP pintar, kalau baca Al-Quran masih kalau itu jadi disayangkan. Itu baru dia. Kalau yang dari zaman sekarang dalam segi kebaikan itu bisa semua. Artinya yang segi manfaatnya bukan modalnya. Maka dari itu, dari sini bukan dengan adanya Iqra, dengan adanya rumah dan pengajian itu sangat mendukung sekali. Kalau seandainya anak-anak sekarang belum bisa membaca Al-Quran, itu manusia-manusia anak-anak generasi yang mundur. Coba aja sini kan banyak istilahnya, banyak ustaz, banyak ilmu belakang, kayak Mustafa itu ada ilmu Al-Quran yang khusus hafalan. Itu sangat baik sekali, mengasah otak, dan kita belajar juga mahal. Dan sini alhamdulillah generasi Irmas di masjid itu rata-rata udah pada bisa. Cuma harus kita yang tua-tua ini istilahnya bisa menyetir dalam kebaikan. Di sini bapak-bapak habis terawih atau belajar ada itu sangat menunjang sekali karena Al-Quran nanti insya Allah ya kiamat itu sudah mendapat syafaat, ada pertolongan, apalagi sering membaca selawat. Selawat itu banyak yang kita ambil contoh aja yang gampang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, macam-macam itu banyak, surat Jibril, surat Al-Hadiah itu banyak sekali. Maka dari itu, mumpung kita masih hidup, mumpung masih kesempatan bertemu di dalam Ramadan sekarang, kita manfaatkan. Satu tahun cuma hanya 1 bulan beribadah puasa. Akan tapi kewajibannya itu sangat penting sekali. Makanya dari dulu bapak-bapak, ibu khususnya dari saya punya pegangan atau punya target. Satu hari misalkan ada satu surat, dan kalau misalkan anak belajar atau satu belajar nanti kita meninggal. Tuhan itu mengakibatkan satu program sangat baik. Jadi makanya bapak-bapak, ibu di program secara pribadi habis kami misalkan 2 ayat atau misalkan 1 surat itu sangat penunjang. Tapi kalau kita simak rata-rata ya bukan saya sekali atau sekali yang komputer. Main HP 1 jam daripada baca Al-Quran setengah jam, makanya lebih pusing membaca Al-Quran. Tapi kalau HP 1 jam 2 jam itu masih kurang. Karena apa? Maksudnya kalau menurut saya tergantung dari sekan DPM. Sekan DPM itu HP. Apa itu jarang kalau menurut saya. Hanya untuk pengetahuan, komunikasi, kebanyakan anak-anak banyak menjawabnya daripada kemudian. Memang sangat penting untuk pengetahuan dan komunikasi cuma ada minusnya. Sekian aja barangkali barangkali ini pun perasaan Allah inilah sosok saya sangat terbatas perjalanannya mengenai itu sekali lagi. Dan terakhir saya minta kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.